Hard Rockers, apa kabar? Welcome back. Gue Dea Pranatania, kembali lagi di IGTV-nya Hard Rock FM. Biasanya siaran, sekarang kita kembali lagi hadir di IG Live. Kali ini kita akan ngobrol sama seorang pamungkas. Good, gimana kabar? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat. Lu gimana? Katanya di Bali ya? Iya, lagi liburan. Liburan. Liburan karena nggak bisa kerja kita di Jakarta. Oh Jadinya, baik. Is it your muse being in Bali? um, think so ya. Sometimes the city feels like home aja sih sebenarnya. How long are you gonna be there for? Kalau ada kerjaan pulang. Iya, yeah, ketebak ya. Iya, yeah, benar juga sih. Kalau ada kerjaan ya pulang lah. Iya, benar-benar. Tapi, Pam, are you feeling refreshed? Um, I'm always Manis katanya kayak gula. Waduh. Pam, apa yang lo temuin baru-baru ini di Bali yang bikin lo ngerasa gue lagi on fire nih kreativitasnya? um, gue tuh selalu sama orang siapapun itu gitu. I am a people person. Gue suka banget orang baru lalu ya dan mengerti ya secara manusia gitu loh, as a human being. Setiap gue kemanapun try untuk ngobrol sama orang. Lo nonton MU nggak kemarin? Nonton dong. Wah, tapi kenapa ya Bruno Fernandes kurang gemilang? um, Menurut gue jelek, terlihat jago banget padahal dia mainnya sama cuma timnya kadang bagus banget jadi dia terlihat tidak seperti biasanya padahal mah karena timnya lagi lebih bagus aja. Lu pernah gak sih lagi ngerasa kayak mandek, misalnya lo lagi manggung atau apa terus kayak lagi nggak bagus aja gue, pernah gak sih ngerasain kayak gitu kalau sebagai musisi? Tiap selalu ngerasa gitu, selalu Apa tiap bikin sesuatu kok merasa kurang deh kayaknya. gimana Pam? Sinyalnya bangke banget nih. Jelas nggak? Pam, sebenarnya sih nggak jelas. Sekarang masih nggak? Oke, sekarang oke. Kita kayak LDR gitu gak sih? Salah-salahan Oke. dikit. Iya, gue malah tip orang yang setiap bikin sesuatu selalu merasa kurang gitu. Oh ya. Iya, apakah enggak? Apakah itu normal ya? Gue sih selalu always questioning apakah gue udah cukup baik ya gitu. Cuma Lo mungkin kayak self conscious gitu. itu gimana? Self conscious tuh kayak lo selalu overly kritik diri lo gitu, criticizing yourself gitu. Oh iya, I'm very hard on my. Gue hard banget sama malahan. Eh, I'm a juga sih jadinya. Pam, Hmm, juga. pam. Ya, Gue kayaknya jadi ngeliatin muka lo doang nih, nggak denger suaranya anjir. Ya udah nggak apa lah ya, gratisan nih ngeliat Pam ya, ya guys. sekarang masih kah? Gue soalnya full. Sebenarnya sih gue kayak hilang timbul gitu. Nanti lo ghostingin gue, nanti lo timbul lagi, muncul lagi, ntar lo ngechat lagi kayak gitu. Gue memang Oke, I'm jadi very hard on myself. Selalu.
sama diri sendiri. Cuma memang I'm a very logical person, jadi it's all gue mengerti bahwa dalam proses belajar menuju sesuatu gitu. Gue dalam satu buah perjalanan. Jadi kalaupun ini it's okay. Tapi lo kalau lo kayaknya orangnya pemikir nggak sih? Bener nggak sih gue? Oh iya bang. Oh banget. Observer. Observer. Iya banget. Nah, gini, kalau gue ini pribadi, gue jadi observer pada saat gue mulai siaran sama pas gue muda banget masih SMP, gue di SD, gue dijajarin tari Bali. Oke. Jadi gue itu penari Bali sampai gue kuliah di Taman Ismail Marzuki. Dari situ setiap pentas gue ngerasa kayak ada sisi lain yang di luar dari apa yang kita lihat. Right. Ternyata kalau nari itu you have to feel it, kayak ada wirage, wirase, wirame gitu kan. Oke. Nah, kalau lo titik di saat lo ngedapetin feel di mana lo agak beda nih orangnya, lo agak deep gitu. Itu pas kapan cuy? Pas lo waktu zaman kapan? Dari kecil sih memang sudah bertanya all the basic questions in life, kayak kenapa kita di sini, kalau sudah meninggal nanti kita kemana, apa tujuan kita di sini. It's always about that dari kecil. dan memang pencari esensi aja sih gue. I see the bottom of things gitu loh. Gue ya bertanya hal-hal yang kayak kalau di tongkrongan tuh kayak pam udah stop gitu, ngapain sih, lebih ke sana sih. Jadi not necessarily a thinker but more like I'm a curious mind banget. Dan gue sadar bahwa kayaknya gue nggak mau berhenti dalam hidup gitu. Gue pengennya maju terus, belajar lagi. Jadi musik adalah vehicle-nya, musik adalah media gue untuk selalu belajar. Di album 1 belajar tentang keberanian, optimism, walk the talk. It's about ya udah jalanin aja dulu walaupun nggak tahu jawabannya. Album kedua tentang berdiri di kaki sendiri, tentang gimana sih rasanya keluar rumah mandiri, jauh dari orang tua, nggak mau pacaran gitu misalnya. Memang album 2 gue lagi flying solo kan. Di album ketiga it's more of the conscious self dalamnya gitu loh, tentang esensi lagunya kan tentang niat, tentang lebih kepada being aligned with myself in a way. Secara perasaan kan kita punya logika, punya hati, punya logika, feelings, and then ego, and then baru the conscious, right? Solipsism tuh perjalanan menuju itu, lebih ke sana sih. Jadi memang gue through music belajar banget maju ke depan dan mencari sebenarnya ngapainnya kita gitu loh, as a human being. Gak tau kenapa ya ada beberapa musisi seperti misalnya Indra Lesmana yang gue wawancara, atau mungkin Ras Muhammad. Mereka ngerasa ngedapetin, I don't know, peacefulness di Bali. Kayak, iya, tapi memang apa karena close to nature? Iya, that one. Kedua, kalau gue sih ngerasanya semua orang ada di level yang gue ketemuin ya, majority of people di sana, di Bali tuh, they has a certain level of respect gitu loh. Jadi beda banget. Gue di sana tuh ketemu orang, of course dia melihat gue dan karyanya gitu sebagai penulis lagu, tapi mereka juga menghargai manusianya gitu loh. Dan menurut gue that's how it's supposed to be. Wow. Tapi nature iya banget sih.
paling lama lo di Bali mendem berapa lama? Gue tahun lalu kan sebulan setengah tuh yang road trip. Pulang karena ada kerjaan. Terus yang sekarang udah berapa, 3 minggu, 2 minggu lah. Gue pengen banget sih tinggal di sini kalau misalnya nanti suatu hari kerjaannya sudah bisa mobile. Cuma untuk sekarang masih ada harus ngurusin Maspam Records, terus masih harus manggung-manggung. So, Nah, Maspam Records. What I like about it, I heard it that um, you let people be their own boss, and it's cool. Karena waktu gue ya, interview CEO-nya Grab Indonesia, juga dia punya leadership yang sama gitu. Gue nggak mau sekat-sekatin anak buah gue, dan gak ada nama istilahnya anak buah. Boleh nggak ya. sedikit kasih gambaran gimana sih suasananya kalau kerja sama lo? Kalau gue tuh pahit banget kalau kerja. Gue nggak bisa sugarcoat. Misalnya kayak, iya nggak apa-apa, kamu udah bagus. Gue nggak bisa gitu. Kalau jelek ya gue bilang jelek. Kalau kurang, gue bilang kurang. Tapi kalau bagus sih gue akan terang-terangan. Em, di Maspam Records tuh, karena dulu gue pernah kantoran, kerja kantoran as a designer setahun setengah lah sebelum album pertama. Terus gue gak suka banget diri gue yang harus butuh approval when it comes to bikin sesuatu ide gue gitu. Which necessarily juga sih in the time. Memang ada plus minusnya. Tapi gue berjanji, one day kalau gue mau punya company, gue pengennya sih pengen kerja sama all the coolest minds. Gue pengen kerja sama, gue pengen duduk bersama orang-orang yang memang leader, pemimpin, orang-orang yang punya visi, orang-orang yang lapar akan sesuatu. Gue nggak mau orang kerja untuk gue gitu loh. Gue mau bersama orang-orang yang kerja untuk dirinya, untuk orang banyak gitu. Jadi kita visinya bareng-bareng gitu. Makanya gue di Maspam Records bilangnya everyone is their own boss, karena ada yang in charge di music, ada yang in charge di brand. Kalau gue kan music dan brand, ada yang in charge di digital, ada yang in charge di offline gigs, instalasi offline, ada yang in charge di media, ada yang in charge di finance, ada yang in charge di merchandise gitu. Jadi memang kita kalau meeting jadi 15 menit doang, sisanya tinggal Iya, iya. bercanda-bercanda. Iya, gue denger itu, and it's fine, it's cool. Jadi tinggal kayak gue misalnya nih kayak gue ada album lagi nih, album tentang ini, dan put it on the table. Lalu yang dari online, oke, berarti bisa ini dari online. Gue butuh video klip, gue butuh desain, gue butuh ini. Jadi gue kayak as a designer, ya udah siap gitu loh. Jadi not necessarily selalu gue yang di gue mau ini lalu orang harus ini, nggak gitu juga sih. Kalau misalnya ada yang diperlukan dari divisi merchandise, ya mau nggak mau gue berpikir ya udah berarti gue harus desain nih gitu. Oh, berarti kayak mereka nggak terlalu harus nungguin approval lo ya. Jadi mereka tuh kayak udah tahu gitu sistem kerja Ya, lo dan juga taste lo. iya. Jadi mereka sebenarnya nggak, bukan necessarily about me juga. Kalau yang gue banget probably just about the music. Hmm. When it comes to music, gue baru bisa bilang ya itu gue banget, karena Hmm. dari A sampai Z memang gue yang kerjain. Dari nulis lagu sampai mastering, sejauh ini masih gue yang kerjain gitu. Mungkin in the future akan ada orang lain. Lalu ketika I see it this way, musiknya tuh snowball pertamanya gitu. Hmm. Lalu gue taruh di meja, ini gue udah bikin ini, silahkan karyakan lagi gitu. Teman-teman yang ada di media, yang in charge di media bisa, oh ini bisa gini nih, gini. Jadi pemilihan single, gaya video klip, terus misalnya apalagi sih kalau amplifikasi masuk masuk playlist ini di Spotify, masuk playlist itu di Spotify, lagu ini dulu, lagu yang keduanya berarti ini, itu udah bukan gue. Oh, Jadi okay. I'm just a guy who do the music sebenarnya. Okay, so it's pretty interesting when you said music is the only language that you understand.
and you said it Yeah, on Walk the Talk, if I'm not yeah, mistaken. Yeah. yeah. So can you elaborate? Um, Oke. it's pretty deep, Uh, but yeah, yeah, I want to know your thoughts. gue sering banget 8 out of 10 times dalam hidup selalu berasa misunderstood. Yeah, Maksud gue A ditangkapnya B atau C yeah. atau D gitu. People misunderstand what I'm trying to say, and that made me feel kayak aduh kok nggak ada yang ngerti ya gitu. Ada gitunya tuh gue dulu. Lalu gue every time I felt that, gue pasti mundur gitu loh, kayak ya udah deh, I keep it to myself aja gitu. And all those feelings dan experience dan perspektif gak nyampe ke orang lain karena setiap ngobrol gue jarang ada yang kayak tektokannya mantep gitu loh. Jadinya gue tulis ke lagu gitu, tuanginnya medianya jadi songwriting. And then from songwriting dikembangkan lagi through sounds, misalnya ada perasaan-perasaan yang nyangkut janggal, oh berarti dari fifth major nih, terus instead of pakai sound ini gue pakai sound itu gitu loh. Jadi memang menurut gue music is a universal language yang kalaupun kita taruh di tengah everybody will understand, walaupun dalam perspektifnya masing-masing. And that became a thing for me since Walk the Talk. Jadinya gue kayak udah deh gue main for good deh main musik gitu, not necessarily about the money, but I think I found my place. So it's funny karena di industri musik yang mainstream, mereka selalu beranggapan bahwa taste-nya anak muda itu ketebak lah gitu ya. So when I listen to your music, ini sesuatu yang lo nggak bisa dapetin itu di radio atau di TV, Right, di yeah. mainstream gitu. Dan somehow bahkan dari judul album lo sendiri kayak Solipsism. solipsism, something like that, so philosophical. And Iya ya. gimana caranya, kan kadang tuh anak muda tuh ya selalu dianggap, everything is about being light, easy going, fun, YOLO. On the other hand, lo ngasih, you serve something that is so absurd yet very insightful in for some reason. Menurut lo apa yang bikin lo relevan? Apa mungkin karena tadi lo bilang gue sering banget dianggap atau disalah mengerti sama orang? Mungkin itu kali nggak ya orang relate? Menurut lo apa? Tapi menurut gue setiap orang pasti bertanya esensi hidup nggak sih? It's either they wonder kenapa ya gue di sini, gue mau ngapain. Everybody feel like they gotta do something important, they gotta do something that dari mata orang lain it's a good thing. Yeah. Mereka pasti bertanya juga gitu. Ada masa-masanya mereka bertanya, termasuk gue gitu, bertanya gue sebenarnya ngapain nih dalam hidup? Atau ada kejadian sesuatu pasti kita nanya kan, kenapa ini terjadi ya? Walaupun nggak semua ya. Ada orang-orang juga yang teman-teman gue juga banyak yang kayak udah pam gak usah mikir lah gitu. Cuma memang gue I rely on kognitif banget orangnya gitu. Mungkin itu kali. But I don't know, I can't really say apa yang bisa bikin orang relate. Is it your lyrics? Mungkin juga kayaknya, atau nggak tahu deh. Gue pasti lo bosen sih kalau ditanya kenapa lirik bahasa Inggris ya kan. Pasti lo bosen like from one interview to another exactly the same gitu. Tapi ya mungkin karena gue berkecimpung di radio yang memang bertahun-tahun dan ketemu banyak musisi, mungkin paling susah nulis lirik yang apa sih ibaratnya kayak dalam penulisan lirik tuh kayaknya lebih enak kalau bahasa Inggris for some people gitu. Ya. Kalau gue sih sebenarnya nggak ada rencana untuk it's gonna be a thing music, karena gue bikin Walk the Talk out of
kefrustrasian gue aja terhadap tidak bahagia di kampus dan di kantor. Oke, hold that thought. You said lo punya kegelisahan gitu ya, like Right. unhappiness gitu. Kayak Heeh. sesuatu yang menurut gue bisa jadi muse seorang musisi menelurkan karya yang oke, yang keren gitu, yang out of the box. Apakah saat ini lo ada di zona nyaman gak sih setelah lo mendapatkan keterkenalan, everybody knows you? Are you in Gue the comfort justru zone? no, never. Gue selalu akan memilih untuk struggle apapun bentuknya. Karena kenyamanan tuh menurut gue menipu. Karena dengan nyaman lo bisa jadi berhenti belajar. Dan menurut gue orang yang harus mentok dulu baru belajar. Gue orang yang Berarti salah dong harus, kalau dapetin hubungan harus yang nyaman. iya dong. Nggak tahu sih kalau I'm shit at relationship so far. Sekarang aja nggak punya. I don't Oke, know udah about kejawab relationship. pertanyaan itu ya. Gak punya Kalau relationship. hubungan jangan tanya gue. Gue juga masih mencari. Tapi menurut lo penting gak sih nyaman sama orang, sama temen, sama Oh iya dong. pasangan? If you don't feel safe, you cannot be yourself around anyone. It's important to find the trust. And then lu bisa percaya orang kalau you feel safe around them. Jadi memang harus Berarti nyaman kalau dulu. soal kreativitas, kenyamanan itulah yang seharusnya jangan sampai stuck di situ aja gitu ya. Iya. Gue percaya bahwa ada teori desain yang menginspirasi gue sampai saat ini. Jadi ketika dulu Jepang, Hiroshima, Nagasaki dibom, ada cuma dua tipe orang, dua pekerjaan yang dia save. Satu teacher, satu designer. Oke. Lalu philosophical design orang Jepang tuh became so big karena I think it's fantastic, it's genius. Pernah makan makanan Jepang yang boxnya kecil. Sekarang nih Tupperware anak TK Oh itu, iya, iya, that's iya. the basic philosophical designnya Jepang. Karena if your space is limited, kreativitasnya akan semakin tinggi. Makanya banyak rumah orang Jepang yang bukan fancy, yang 300 meter, nggak gitu. Iya. Rumah orang Jepang tuh setahu gue ya pasti kecil dan ruangannya tuh dimaksimalkan Iya. sedemikian rupa, and that theory of how creativity should supposed to be di Jepang itu gue pegang banget. Ketika lo limited space-nya gitu, lo kayak sempit, pasti malah keluar kreativitasnya. Wow, that's pretty deep. Ya, karena ya kalau terlalu nyaman kan kayak pasti monoton hidupnya nggak sih? Kayak dan levelnya pasti selalu naik terus gitu loh. Dulu pengen punya gitar ini, karena nggak punya, cari-cari gimana jadi nemuin sound yang baru misalnya. Sekarang udah ada gitar, struggle-nya lebih kayak ya udah harus beresin rumah, harus belajar nyapu, terus buang sampah setiap pagi, disiplin. And that kind of struggle is important as a human being gitu. Ngomongin soal kreativitas deh. Ya. Kan lo pasti punya musisi band yang bikin lo ngerasa itu adalah influence lo. Ya. Yang gue tau lo suka The Beatles kan? Oh iya, huge fan. Huge fan. Gitu-gitu. Jadi. So you know, the Beatles were in their 20s when they were playing music, right? And Yeah. you're in your 20s, right? In your late 20s, yeah. And what part of the vibe dari The Beatles atau idealismnya yang lo ngerasa connect banget? Gue itu pertama kali ketemu Beatles tuh umur berapa? 12-13an lah. Gue nonton antologi DVD, jadi perjalanan musik karir mereka dari awal sampai akhir. Lalu gue picking up a lot of things from that. Watching that, gue kayak wow, gila juga ya. Mereka tuh hidupnya hanyalah tentang keluar rumah lalu membuka kepekaannya, and then whatever happens to them, they write it into a song, and then they put it all back. Untuk gue kayak, gue mau kayak gitu. Jadi gue
kerjaan gue sebagai penulis lagu hanyalah menjadi peka, menangkap apapun yang dikasih hidup, terima, proses, convert jadi karya, laporin kembali. Lalu next album gitu lagi. So that's easy life. Menurut gue, if I wanna be something, karena memang udah secara nature gue observer juga gitu. Gue orang yang di pojokan ruangan memperhatikan semuanya gitu. And I've learned a lot of perspective from people. Dan gue anak bontot, anak paling terakhir. Jadi kalau ada apa-apa di rumah, bokap gue ngobrol sama gue, habis itu gue dipanggil abang gue, ngobrol lagi, habis itu nyokap gue, habis itu abang gue lagi, habis itu tante gue. Jadi gue kayak keliling perspektif gitu loh. Jadi memang terbiasa untuk making a lot of adjustments when it comes to perspective. Jadi when it comes to writing songs, gue bisa dibilang kayak ya bahasa gue sehari-hari memang begitu. So is it hard for you to find somebody that can be clicked with you on a daily basis, atau mungkin cari pasangan atau apa? Pasangan susah sih, karena gue bukan tipe yang kayak perasaan banget gitu loh, bukan yang bulan untukmu sayangku gitu, bukan yang kayak gitu. Gue kayak yo kita ngobrol gitu, ngobrolnya mantep nggak gitu. Lo lebih suka berdiskusi ya? Ya, gue lebih suka kayak menurut lu gimana nih yang ini gitu. Misalnya ada sebuah obrolan apa, menurut gue gini, terus gue kayak enggak, menurut gue gini gitu. Jadi banyak belajarnya. Berarti agak susah ya kalau cewek yang kurang smart ya, kalau jadi pacar lo agak susah deh, agak susah keep up. Kayak belum pernah nyobain, cuma kayaknya iya deh. Iya. Makanya gue semenjak kalau when it comes to relationship, gue semenjak album pertama tuh gue ngobrol aja deh gitu, temenan aja deh gitu. Kayak nggak harus kayak yo let's go gitu. Jadilah milikku, kenapa ya orang-orang Mbak, selalu gitu, bilang gitu. Kenapa ya orang-orang selalu bilang musik-musik lo tuh agak-agak folk-ish gitu, tapi kenapa kalau iya. gue denger nggak terlalu folk juga sih, I don't know gitu, nggak Bob Dylan-ish juga Bob sih. Dylan. Hah? Gue Bob Dylan's fan. Oh, bagus. wow. Iya. Lyric wise untuk gue tuh kayak wah, ini orang gimana caranya, lu harus ngelewatin apa dulu untuk menulis how many road must a man walk down. How many roads must a man walk down before you call him a man. Harus sepanjang jalan apa lelaki harus berjalan sebelum kamu memanggilnya dia sebagai lelaki. If that making any sense. Menurut gue tuh kayak anjing, keren banget ya. Bob Dylan. Do you like James Taylor? I listen to him. Cuma kalau dia sama Bob ya Bob lah. Iya sih. Gila sih. Dan berarti lo kemana-mana kayak Bob Dylan dong, bawa gitar gitu. Oh, even when you travel. Hah? Gue biasanya cuma bawa, kalau dulu gue bawa buku, cuma hilang terus buku lirik gue. Jadi sekarang gue pakai iPad. Sayang banget dong hilang gitu. Iya, lupa sebenarnya, bukan hilang sih, gue lupa taruh mana ya gitu. I'm very clumsy juga. Jadi pas muncul pensil iPad, gue kayak pakai itu aja deh. You can store it in the iCloud. So Pam, you have a huge fan base, right? So what I see now, so many people writing stuff, and then most of them said, "Oh, lo cakep banget." Gue bangga sih. Gue bangga ngelihat orang Indonesia bilang orang Indonesia yang bukan Indonesia asli cakep banget. Iya. Karena kita pasti biasa bule kan. Yoi. Nah, yang gue mau tanya, lu baca komen gak sih? Gue akhir-akhir ini udah enggak sih, karena
Kalau dulu iya gue baca, cuma semenjak kesini jarang. Cuma kadang gue baca. Gue lagi for the last couple of months ke belakang, gue lagi pengen memperbanyak konten-konten untuk otak gue instead of social media. So there is a lot of things yang gue nggak share di social media, and gue jauhin social media for a bit now. Udah beberapa bulan semenjak pandemi. Karena pas pandemi gini mulu kan, Mm-mm. ngobrol nggak bisa, apa ketemu Asli. orang nggak bisa. Jadi gue kayak ya udah deh, gue memperbanyak momen untuk kepala aja, kepala sendiri. So, okay, one last question probably sebelum kita nge-lag lagi. Kenapa lagu-lagu lo berasa agak sedih gitu ya? Apakah lo ada di fase dimana itu adalah the experience that you're dealing with, atau cuma sekedar lo mencari apa yang mainstream mau atau apa yang fans lo mau? Gue kayaknya sedih by default deh, kayaknya ya. It, in a way that I would always question myself, kayak am I doing good enough job, or I'm questioning my worth. Right. Always that finding the balance selalu gitu loh. Iya kayaknya gue gitu deh. Emang sudah by default dari dulu. Kayak walaupun gue tahu um, misalnya habis produksi lagu bagus gitu, I would always question myself. Ini udah cukup bagus belum ya gitu. Karena suka ada istilah kayak orang bilang, wah Glenn Fredly kalau lagi nggak patah hati kayaknya kurang menyayat-nyayat nih Iya, gitu. iya, iya. Tapi kayaknya lo patah nggak patah kayaknya tetap Akan selalu, seok-seok ya iya, kayaknya. selalu. Is that why the girls rooting for you? I don't know, you have to ask them. Gue aja bingung kadang. Kenapa ya? Padahal jamet. Kok? Iya. Tapi lo nggak pernah ya berarti kayak dapet pacar dari fans gitu atau Belum, belum, somebody belum. that okay. Okay, so Belum probably pernah sih. one day we'll never know. Iya, Keep your jodoh hopes udah up, ada yang ngatur. guys. Iya, jodoh udah ada yang ngatur. Gue, I'm very open juga sih as a person. Gue kayak, ya udah ada yang ngatur inilah gitu. Kalau ada yang nanya suka Bali nggak, ya nggak usah ditanya lagi, dia ke Bali Heeh. mulu sih. Gue pengen, sebenarnya harusnya gue belum pernah travel ke luar negeri kan. Karena nggak punya duit dulu. Terus harusnya 2020 tahunnya traveling gue keluar. Cuma pandemi, nggak bisa. Jadi gimana dong? Let's just hope for that. So everybody's Iya, praying for that. Tapi gue harap lo sehat terus di sana dan amin. terima kasih sudah Terima meluangkan kasih. waktu buat Hard Rock FM. Ini shout out for Hard Rockers yang lagi sekarang 25 tahun nih. Selamat Lo ya, pernah, baru dapat award kan? yes. Most inspiring apa? Lu pernah di turn down sama radio gak sih? Oh, iya banget lah. Lagunya bahasa Inggris nih dulu tuh. Nggak bisa masuk. That's one of the reasons juga gue bikin To The Bone. Karena gue tahu nih To The Bone lagu jualan. Terus gue bikinnya 6 menit. Karena lagu biasa, radio biasa 3 menit kan. Gue pengen tahu nih. Dulu ditolak, sekarang lagunya 6 menit masih diputar gak gitu. It's a Sekarang sweet diputerin sih. revenge, now you're here. Ya nggak revenge juga sih. Gue sahabat. Kayak Mas Anjas juga gue eh, kenal banget dulu di Jogja. Terus dia pindah. Oh, Sempet main-main ke rumah gue. I have a lot of friends di radio. Gue belajar banyak juga dari teman-teman radio. Karena kan bisa dibilang radio media paling tua kan. Sebelum ada yes. TV. Sebelum ada CB. Dan lain-lain kan masih radio. Dan banyak banget pelajaran. Dulu gue juga banyak ngerjain desain-desain. Bantuin teman-teman radio yang apa logo-logo radio sampai berapa ratus tuh gue tuh satu-satu tuh PNG sempet Wow. juga. Jadi memang gue nggak pernah ngelihat penolakan sebagai gimana gimana sih, karena menurut gue ya memang kalau bagus juga pasti diputer. Teman-teman radio juga punya punya pertimbangan yang gue pasti juga sebagai penulis lagu nggak tahu, dan mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun working in the
nggak industri. Jadi gue malah melihat penolakan, gue malah bertanya lagi apa yang belum sampai gitu. Gue malah nanya kenapa sih, apa yang kurang gitu, apa yang harus gue belajarin, apa yang harus gue lakukan gitu. Jadi ya Tapi memang harus begitu. tapi kenangan manis tuh manis banget sih. Kalau Kenangan radio manis ya. bilang bahasa Inggris banget sih dia gitu, tapi kenangan manis tuh Kenangan manis. dapet banget sih. Gue bertahun-tahun tuh nyelesain lagunya. Are you Gue going to udah sing it? ya I have no guitar. Gue karena denger Salon Seven, Sahabat Sejati. Oh, Gue dulu pernah ngisi gitarnya Sony Sony Music bikin kompilasinya Salon Seven. Ada anak kecil gue lupa namanya. Nyanyi lagu Sahabat Sejati. Pegang tanganku jangan pernah lepaskan. Oh, enggak itu. Pegang sayapku ya. And to me lagu itu kayak anjing bagus banget ya. Dia bisa bisa membuat persahabatan jadi semanis itu tapi tetap laki gitu loh, Mas Eros kan. Lalu sejak saat itu belum ada lagu tentang sahabat yang segitunya. Pernah ada Sahabat Bagai Kepompong, cuma iya, it lasted for a couple of months and then iya. udah aja gitu. Sementara Salon sampai gue uh, sebagai penulis lagu kayak pengen deh bikin lagu tentang persahabatan. Terus 2012 gue ketemu refnya itu. Untuk sementara. Terus karena gue dulu kan homeschooling, jadi nggak pernah tahu rasanya punya tongkrongan. Pas kuliah baru bisa memaknai I learned the value of friendship ketika kuliah. Baru bisa ketemu tuh tawa yang terlepas tanpa ada makna. Wow. Cerita lama yang selalu dibawa. Kan pasti kita kalau nongkrong gitu kan, dia pasti ada orang yang selalu ngomongnya itu lagi, itu lagi. Gitu. Itu. Dan Uh-uh, ada gitu. juga yang diam-diam kentut. Iya,